Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua mendapat perlindungan dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh mempersiapkan diri untuk memasuki dalam perjamuan Tuhan. Ini ada satu berkat yang luar biasa, di mana di saat keadaan yang saat ini belum pulih, mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Biarlah keadaan yang saat ini sedang mencemaskan dunia, kita semua semakin dikuatkan dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Seperti ada tertulis dalam firman-Nya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita tetap berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Satu hal yang pasti, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita selalu yakini, kita selalu imani bahwa Tuhan Yesus, Dia baik. Dalam hal segala yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, pastikan kita tetap berkata bahwa Yesus, Dia baik. Mari kita akan memujikan Dia. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Yesus, Engkau baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, jika hari-hari yang kami lalui begitu sulit, namun Tuhan tetap beserta dengan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa perjalanan ini tidak akan pernah mulus, akan ada kerikil-kerikil tajam. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan selalu menuntun dan menopang kami. Itu sebabnya Tuhan, kami akan terus katakan, Kau yang terbaik, Yesusku. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan
ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Yesusku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, kami bersyukur Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu. Dan karena kami hidup hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Yesusku. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhanku. Haleluya Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan setiap orang yang percaya. Dalam keadaan seperti sekarang ini, menyerah bukanlah jalan yang terbaik. Putus asa itu pun bukan jawaban yang terbaik. Selama kita masih bernafas, kita percaya bahwa masih ada mujizat. Mari bangkitlah, Tuhan sanggup, dan Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Jangan pernah menyerah. Kita berdoa buat bangsa ini, kita berdoa untuk dunia ini. Tuhan akan selalu menolong, menopang, dan memberkati. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
setiap kami yang berdosa Tuhan. Ampunilah kalau selama ini hidup kami Tuhan masih berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Selalu kami tidak bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan selalu dengan keadaan yang seperti ini kami terus tidak percaya. Dan kami meyakini Tuhan bahwa setiap hati kami yang percaya kepada-Mu Tuhan akan beroleh pengharapan. Jangan pernah menyerah, Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, jangan hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, dari orang yang percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Haleluya Yesusku. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Mujizat Yesus sungguh masih ada Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya Yesusku. Kau beri kekuatan kami Tuhanku. Haleluya Yesusku. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur hanya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena rahmat Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sampai detik ini kami rasakan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, karena dalam kondisi yang serba sulit, dalam masa pandemi yang sampai hari ini Tuhan kami rasakan, banyak orang yang sedang susah sekarang ini Tuhan. Banyak orang yang sedang bersedih dan berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Karena banyak di antara kami yang menderita sakit penyakit. Banyak di antara kami yang sedang kesusahan secara ekonomi. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa kalau saat ini Tuhan kami sedang merasakan kondisi yang begitu sulit, begitu susah, begitu mengkhawatirkan.
Mari Tuhan, bawa kami terus untuk terus beriman kepada Engkau dan percaya kepada Engkau bahwa Yesus akan segera memberikan pertolongan kepada kami, akan memampukan kami Tuhan untuk terus dekat dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberikan jawaban, Engkau yang akan memberikan pertolongan, Engkau yang akan membuka tingkap-tingkap langit, dan kami merasakannya semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih beribadah kepada Tuhan, meskipun dalam kondisi yang tidak biasa Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap hati yang kami bawa kepadamu, persembahan hidup kami Tuhan boleh berkenan kepadamu. Ampunilah segala dosa-dosa, ampunilah Tuhan segala perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Layakan Tuhan, kalau hari ini kami siap untuk memasuki perjamuan Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan sungguh siap menerima berkat dari Engkau. Kami percaya Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan setiap orang yang percaya katakan haleluya, amin. Saudara, apakah saat ini kita sedang khawatir? Apakah kita sedang takut? Atau kita mungkin cemas akan keadaan yang saat ini masih seperti ini? Mari saudara, kita akan serahkan segala beban kita. Kita akan serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia pernah berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Mari, serahkanlah pada Yesus. Apakah kau payah Tuhan? Apakah kau payah mencari-cari?
serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menghimpit hidupmu. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Haleluya. Aku hanya
yakin Tuhan, Kau bisa dengan kami. Kau pulihkan kami Tuhan. Kau pulihkan negeri kami Tuhan. Bahkan Kau pulihkan dunia ini Tuhan. Biarlah hati kami semakin melekat kepada Engkau. Haleluya Yesus. Serahkan pada Tuhan, tubuhkan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan sempurna hambamu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan sempurna hambamu. Ku serahkan Kau sempurna hanya Yesus untuk minum jamuanku. Kami sanggup, sungguh sanggup, sampai mati ikutmu. Ya kami sanggup, kami milikmu. Ciptaan diri kami baru, kami dibimbing oleh firman-Mu kepada Allah dan iman yang teguh. Kau sanggupkah risik Yesus bergema selamanya, dan umat-Nya yang berani pastikan menjawabnya. Ya kami
Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini masih ada banyak orang yang takut. Suara sirene mobil ambulan begitu sering kita dengar. Bahkan berita-berita di televisi lebih sering menekankan kepada korban-korban akibat COVID-19. Bahkan orang sudah mulai memikirkan bahwa COVID-19 ini sesungguhnya adalah tidak punya masalah apa-apa. Artinya bukan satu penyakit yang mematikan. Saudara, hoax yang demikian membuat banyak orang bingung, membuat banyak orang takut, membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang kehilangan arah, dan bahkan kemungkinan ada yang mempertanyakan di mana Tuhan di saat-saat pandemi seperti ini. Di mana Tuhan di saat mulai ada COVID-19 ini? Apakah ini dari Tuhan atau dari iblis? Kalau dari Tuhan, kenapa Tuhan membawa wabah yang begitu besar? Atau mungkin ada orang yang spekulasi, ini adalah hukuman bagi orang-orang yang menganiaya orang Kristen. Saudara, spekulasi demikian kadang-kadang menjadikan kita juga berpikir ulang. Karena apa? Ada beberapa korban dari jemaat-jemaat, bahkan hamba Tuhan yang juga harus meninggal. Bapak Ibu, hal demikian membuat kita takut. Itu sebabnya kalau kita perhatikan bersama-sama, ketakutan itu harus dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan penyertaan Allah yang begitu besar, penyertaan Allah yang begitu akbar, penyertaan Allah yang begitu dahsyat, sehingga yang terjadi, ketakutan kita, kekhawatiran kita akan terobati, akan terbalut dengan namanya kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 32 dikatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita lakukan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus memberikan satu pertanyaan buat saya dan saudara. Kalau Allah rela menyerahkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa saya dan saudara, itu hal yang besar. Itu pengorbanan yang begitu besar. Dan Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Apalagi hanya perkara-perkara kecil. Apalagi hanya perkara-perkara soal kehidupan. Itu hal yang mudah. Itu sebabnya di mana Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Aku selalu bersama engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita masukkan adalah kenapa
kita bisa takut karena kita khawatir. Tetapi apakah itu terjadi pada hari-hari ini saja? Oh tidak, saudara. Pada zaman Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang orang-orang di sekitar Tuhan Yesus Kristus itu juga khawatir. Kenapa? Menghadapi pemungut pajak, di mana mereka kadang-kadang nggak bawa uang. Tetapi mereka terus berjalan, dan di tengah-tengah perjalanan mereka selalu ada berkat. Kadang-kadang mereka menyeberangi danau di tengah badai. Mereka harus berjuang. Mereka harus mengalami hantaman badai yang begitu dahsyat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka tetap teguh. Mereka tetap kuat. Dan mereka yakin ada penyertaan Tuhan di sana. Kadang-kadang mereka ada di padang yang dimana tidak ada makanan. Saudara, tetapi Tuhan katakan, kamu harus memberi makan buat mereka. Dari mana uang itu? Dari mana makanan itu? Di tengah perjalanan selalu ada penyertaan Tuhan dan semua tercukupi. Itu sebabnya saudara-saudara, pastikan dalam setiap kasus hidup kita selalu bersandar kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan kita, yakinlah bahwa Kristus menjadi satu-satunya sumber yang bisa menolong saya dan saudara. Ketakutan yang menyerang kita kadang-kadang oleh karena kita tidak percaya diri. Tetapi pastikan bahwa kita bisa menghadapi oleh karena Tuhan ada menyertai saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai saya dan saudara. Yang kedua, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan di sini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, jangan putus asa. Kata yang diterjemahkan di sini adalah tiseta. Tiseta berasal dari kata sya'ah yang artinya melihat-lihat. Artinya seseorang yang selalu melihat-lihat dengan penuh kecurigaan, seseorang yang selalu memandang kanan kiri dengan penuh keraguan-raguan, seseorang yang selalu waspada karena dia tidak tahu bahaya akan mengancam. Saudara, disita artinya jangan kamu putus asa. Jangan kamu putus asa. Kamu harus tenang. Jangan berada di bawah ketakutan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu bersama. Saudara ingat tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nabi Elia ini seorang nabi yang luar biasa. Seorang nabi yang gagah berani. Dia menghadapi nabi-nabi Baal dalam pertandingan tentang Tuhan yang hidup. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika nabi-nabi Baal menyanyi sambil menoreh-noreh tubuhnya supaya dewa mereka datang, yang terjadi dewa-dewa mereka tidak pernah datang. Memang dewa-dewa mereka adalah dewa-dewa yang mati. Tetapi ketika Nabi Elia berkata supaya kuasa Tuhan terjadi, maka api dari surga datang dan menghanguskan persembahan Elia. Oh saudara, nabi-nabi Baal harus dibunuh. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena orang Israel kembali menyembah Tuhan. Tetapi Nabi Elia mengundurkan diri. Dan dia mendengar bahwa dirinya diancam oleh Ratu Seba. Apa yang terjadi, saudara? Ketakutan. Nabi Elia ketakutan.
Dia putus asa. Kenapa demikian? Karena dia nggak percaya diri. Dia berkata, Tuhan, semua nabi-nabimu telah dibunuh. Hanya aku sendiri, Tuhan. Saudara, ini orang-orang yang putus asa. Ini orang-orang yang nggak punya harapan. Ini orang-orang yang tidak percaya diri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang bisa percaya diri kembali? Sadarilah bahwa Allah kita, Allah yang akan sanggup memelihara dan menguatkan kita. Tuhan di surga adalah Tuhan di mana akan selalu mengayomi saya dan saudara, di mana akan memberikan kekuatan buat saya dan saudara, di mana Tuhan Allah itu akan memberikan perlindungan, proteksi buat kita bersama orang percaya. Itu sebabnya tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kenapa, saudara? Karena proteksi Tuhan luar biasa. Kita dijaga Tuhan luar biasa. Ada benteng-benteng yang menyertai kita oleh karena kuasa Tuhan. Itu sebabnya Yesaya berkata, siapakah yang membuat kita takut? Karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Siapakah yang membuat kita putus asa? Karena ada Allah yang selalu beserta, yang memberikan pengayoman buat saya dan saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dikatakan dalam ayat berikutnya, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kuasanya Allah sanggup meneguhkan, sanggup menguatkan saya dan saudara. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyi, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria pasal 4 ayat 6, di mana Tuhan nyatakan buat Zerubabel, yaitu apa? Keperkasaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena Tuhan menyertai umat, Tuhan memberikan kekuatan kepada umat. Dan bahkan apa yang terjadi, saudara, di saat Daud sedang terjepit, di saat Daud sedang menghadapi masalah yang sangat besar, oleh karena keluarganya tidak disenangi banyak orang, Daud bersandar penuh kepada kuasa Tuhan. Dalam kitab Samuel pasal 30 ayatnya ke-6 dikatakan demikian untuk kita bersama. 1 Samuel pasal 30 ayat ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak bersandar kepada manusia. Dia nggak bersandar kepada teman-teman, kepada sahabatnya, tetapi Daud bersandar kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hidup saya dan saudara ketika engkau sedang terjepit, ketika engkau sedang menghadapi masalah, ketika engkau sedang ketakutan, ketika engkau sedang khawatir dalam musim-musim pandemi? Siapa yang menjadi andalan saya dan saudara? Tuhan yang perkasa atau teman kita? Allah yang akbar itu atau sahabat kita? Saya pastikan saudara bersandar pada Tuhan, bersandar pada kekuatan Allah. Itu yang menjadi pengayoman, perlindungan buat saya dan saudara. Akhirnya firman Tuhan jelas berkata buat saya dan saudara di sini. Katakan, aku akan memegang tangan kanan
Loh saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, aku akan memegang engkau dengan apa? Tangan kananku. Ini jelas. Kenapa saudara? Kalau kita bicara tentang tangan kanan, artinya adalah apa? Kita sangat berharga. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita sangat berharga, Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Untuk apa? Menopang kita. Untuk memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Dan yang kedua adalah, kalau Tuhan bicara tentang tangan kanan, berarti itu adalah kekuatan Tuhan yang besar. Kekuatan Tuhan yang besar ditumpahkan, diarahkan kepada orang-orang yang percaya, untuk menolong orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pastikan kita berserah kepada Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan yang mampu menolong saya dan saudara. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya Engkau Tuhan yang selalu menopang kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Supaya setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa hari ini kita mengadakan perjamuan Tuhan? Supaya iman kita tetap membara di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, ketika kita menikmati perjamuan Tuhan, kita memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Iman kita perlu dibangun. Kepercayaan kita perlu dibangun. Itu sebabnya kita harus masuk dalam upacara agung gereja, yaitu perjamuan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami. Kami akan masuk dalam upacara agung gereja, yaitu perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, supaya perjamuan ini menjadikan kami selalu percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan ambil roti dan anggur yang sudah ada di hadapan saudara sekalian, dan saudara angkat roti dengan tangan kanan saudara. Kita lihat sama-sama, angkat roti dengan tangan kanan saudara. Dan mari kita fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika Tuhan Yesus sedang masuk dalam perjamuan di malam terakhir, dikatakan dalam kitab Injil Matius, ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan-Mu Tuhan. Biarlah roti ini menjadi lambang daripada tubuh dan darah Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita makan sama-sama. Silakan saudara angkat
anggur dengan tangan kanan saudara. Atau saudara akan membukanya. Kalau saudara sudah membuka, saudara angkat anggur dengan tangan kanan saudara. Firman Tuhan katakan, sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur, dan memberikan kepada murid-muridnya, serta berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah darah-Mu Tuhan, darah perjanjian. Kiranya Tuhan membuat kami semakin tahu bahwa pengorbanan-Mu begitu mahal buat kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita minum sama-sama. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami telah masuk dalam upacara agung gereja. Biar Tuhan memberkati, supaya kami semakin setia kepada Engkau Tuhan. Di tengah-tengah krisis, kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan saudara akan ambil amplop, lalu masukkan persembahan saudara dan berdoa kepada Tuhan. Dan saudara bisa menghubungi gereja untuk mengambil persembahan saudara. Atau saudara akan datang ke gereja untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Inilah bakti kami kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan dan bakti kami menjadi ukupan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga akan menutup ibadah kami. Kami mohon berkat-Mu tercurah bagi kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, tetaplah tinggal di rumah dan rasakan mujizat dan pemeliharaan Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan